Om Swastiastu, sahabat Bali Teman Sekar dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan berkelimpahan rezeki. Pada kesempatan ini kami mengunggah informasi tentang perencanaan infrastruktur transportasi di Bali di tahun 2026 yang akan datang. Jadi sekitar 3,5 tahun yang akan datang. Apa itu? Tiada lain adalah infrastruktur kendaraan listrik. Mengapa ini disiapkan, dirancang pada saat ini? Karena pada saat ini salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi Bali adalah telah terindikasinya terjadi pemanasan di Bali sebagai dampak dari pemanasan global. Sahabat mungkin sudah bisa merasakan pada jam-jam siang tertentu, bahkan mungkin malam, suhu udara di Bali ini sudah mencapai 32 derajat Celcius. Salah satu indikasi penting juga disampaikan dalam beberapa diskusi, seperti di perbukitan di Kintamani itu suhunya sudah 1-2 derajat lebih tinggi dari pada umumnya, daripada biasanya. Ini disebabkan karena terjadinya peningkatan polusi udara yang terutama disebabkan oleh pengaruh atau efek gas rumah kaca atau karbon dioksida, karbon monoksida juga. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jadi Kementerian PPN, Bappenas, merancang pembangunan Bali sejak lama sebenarnya ini, yang disebut dengan Bali dengan pembangunan rendah karbon, yang pada era sebelumnya, era Pak Gubernur Made Mangkupastiko, disebut dengan Bali Clean and Green. Sekarang disebut dengan Bali Hijau. Ada juga dokumen penting yang sudah disusun, yaitu transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh dan sejahtera, yang bahkan sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu. Sahabat sekalian, sasaran utama dari penurunan dampak gas rumah kaca ini adalah pengalihan sarana transportasi atau sarana pengangkutan umum, yang khususnya lagi adalah sepeda motor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, saat ini berdasarkan tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor sepeda motor di Bali ini kurang lebih 3,677 juta. Angka tepatnya adalah 3.677.565 unit. Ini luar biasa sahabat ya. Kemudian jumlah mobil itu 400.000 unit lebih. Kemudian truk itu ada 159.000 unit lebih, dan bus itu 8.911 unit. Kemudian kendaraan listrik yang ada saat ini yang disebut dengan sepeda motor listrik itu baru sekitar 520-an unit, dan mobil listrik sampai tahun 2021 baru 4 unit. Nah, inilah didorong untuk mengurangi pemanasan global agar pencemaran udara menurun, panas menurun ya, jadi lebih sejuk, lebih bersih. Di tahun 2026 yang akan datang ditargetkan jumlah sepeda listrik itu sebanyak 280.000 unit. Ya, atau ini masih jauh dari jumlah sepeda motor dengan kendaraan dengan mesin berbahan bakar minyak saat sekarang. Yang jumlahnya sekian itu, yang
tahun 2026 ini baru sekitar 7,6% saja. Jika dibandingkan jumlahnya nanti di 2026 itu satu sepeda motor listrik itu berbanding 13 lebih sepeda motor dengan yang ada saat sekarang, seperti yang ada saat sekarang. Kemudian target untuk mobil di tahun 2026 itu adalah sebanyak 19.000 unit atau sekitar 4% dari volume mobil yang ada saat sekarang. Truk ini tidak ada target. Dan untuk bus itu ditarget sebanyak 50 unit di tahun 2026. Ya. Dengan jumlah seperti itu diharapkan terjadi penurunan dampak gas rumah kaca sebanyak 88 ton karbon dioksida, karbon monoksida, dan jenis karbon lainnya, etana, metana itu sebanyak 88 ton per hari. Ya, saat ini tingkat polusinya mencapai 4.000 ton. Bayangkan, sahabat, ini kita tidak pernah mengira. Ya, kita kira nyaman-nyaman saja karena ini tidak terdeteksi dengan penglihatan, namun kita bisa merasakan panas gerah. Nah, demikian rancangan pemerintah. Nah, berarti kita apa? Sahabat sekalian, kita semua harus bersiap-siap nih untuk melakukan pengalihan penggunaan sarana transportasi kita. Nah, itu antara lain bagi yang sudah terbiasa menggunakan sepeda motor dengan mesin pembakaran intern seperti sekarang ini, ada yang mereknya Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain ya. Itu harus bersiap-siap untuk meremajakan atau mengalihkan sarana transportasi sepeda motornya sekarang ke sepeda listrik. Yang mobil juga harus bersiap-siap untuk mengalihkan sarana transportasinya ke mobil listrik. Mengapa demikian? Ya karena kita bersama-sama ingin menurunkan tingkat polusi, tingkat emisi gas rumah kaca tersebut. Lantas bagaimana persiapannya? Pemerintah sudah menyiapkan bekerjasama dengan PT PLN, dan beberapa waktu lalu mungkin sahabat sudah mengetahui juga PLN sudah siap. Ya, PLN Bali menyatakan siap untuk mendukung transformasi atau pengalihan kendaraan ke kendaraan listrik ini. PLN sudah menyiapkan setidaknya 127 unit stasiun pengisian listrik umum untuk sepeda motor, dan saat ini saja sudah ada 4 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya untuk mobil ya. Walaupun baru ada 4 mobil ya, jadi 4 mobil ada 4 unit ya. Dan saat ini di bulan-bulan ini, bulan April ini, April 2022 ini, PLN sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur SPKLU, Stasiun Pengisian Kelistrikan, SKPLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, SPKLU betul ya. Itu di Nusa Dua karena akan ada pertemuan presidensial negara-negara maju, pemimpin-pemimpin negara maju G20. Sebanyak 660 unit kendaraan sudah akan disiapkan untuk Bali. Nah, jadi kita informasi ini kita sambut ya. Dan kami dari tim Bali Taman Sekar merasa ini perlu untuk disampaikan bahwa dalam waktu 3,5 tahun ke depan akan dilakukan upaya pengalihan penggunaan sarana transportasi dari apa yang disebut dengan internal combustion engine ke electrical vehicle, jadi kendaraan listrik. Untuk itu, sahabat juga tidak perlu khawatir, selain stasiun pengisiannya sudah disiapkan oleh PLN, tempat pengecasan baterai juga sudah dirancang siap sebanyak 5.000 unit di seluruh Bali.
sahabat tidak perlu khawatir nanti jika dalam perjalanan baterainya soak atau habis. Tinggal tukar saja baterainya, ambil yang sudah penuh, bayar. Demikian informasi awal yang kami sampaikan kepada sahabat Bali Taman Sekar dimanapun berada. Ya, mari kita songsong pembangunan ramah lingkungan, khususnya di sektor transportasi umum di Bali. Aspirasi sahabat terhadap rancangan pembangunan ramah lingkungan, rendah karbon di Bali ini, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.